Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian numerik, model matematika, penyebaran penyakit atau model epidemi. Perhatikan model epidemi di dalam sebuah populasi tertutup, di mana model ini berupa sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Ada S aksen T atau ds dt sama dengan min C dikali S dikali I. Ada I aksen T atau di dt sama dengan C dikali S dikali I dikurangi D dikali I. Ada R aksen T atau dr dt sama dengan D dikali I. Di mana pada sistem ini terdiri dari 3 state, ada S, ada I, dan ada R. ST menyatakan jumlah anggota populasi yang suspek atau rentan terjangkit penyakit pada waktu T. Jadi individu-individu di dalam subpopulasi ini dia belum sakit tetapi rentan terkena penyakit. Lalu IT menyatakan jumlah anggota populasi yang terjangkit penyakit pada saat itu sudah terjangkit penyakit pada waktu T. Sedangkan RT menyatakan individu-individu yang terjangkit, tapi yang sudah dipisahkan dari subpopulasi IT atau removal. Nah, dipisahkan ini ada beberapa alasan ya. Bisa jadi karena diisolasi, atau individunya terkena penyakit kemudian meninggal. Ada juga yang terkena penyakit langsung sembuh dan kebal. Jadi sudah tidak mungkin lagi masuk ke subpopulasi ST, dan semuanya itu masuk ke semua individu tersebut masuk ke subpopulasi RT. Atau sederhananya gini, RT itu adalah ya subpopulasi yang isinya itu semua individu yang tidak terjangkit penyakit dan juga tidak rentan. Nah, di dalam sistem ini terdapat 2 parameter. Ada parameter C dan D, di mana parameter C menyatakan laju infeksi atau laju penyebaran penyakitnya. Jadi cepat lambatnya penyakit itu menyebar itu ditentukan oleh parameter C, dan parameter D itu menyatakan laju removal. Ya, jadi laju removal ini menentukan ini kecepatan perpindahan individu dari subpopulasi IT menuju subpopulasi RT. Nah, misalkan di dalam sebuah populasi terdiri dari 100 orang, misalkan pada awal pengukuran T sama dengan 0, itu diketahui jumlah anggota populasi yang rentan itu ada 95 orang, yang sudah terkena penyakit ada 5 orang, dan belum ada yang masuk kategori RT. Atau dengan kata lain, diketahui S0 sama dengan 95, I0 sama dengan 5, dan R0 sama dengan 0. Maka kita dapatkan sebuah masalah nilai awal ya, sebagai berikut. Ada 3 persamaan ini, yaitu dari sistem persamaan diferensial, ditambah nilai awal. Makanya permasalahannya namanya masalah nilai awal. Karena diketahui nilai awalnya. Nilai awal itu adalah nilai state pada awal pertama kali pengukuran. Misalkan T sama dengan 0. Solusi atau penyelesaian dari masalah nilai awal ini adalah fungsi-fungsi ST, IT, dan RT yang memenuhi semua persamaan pada sistem persamaan diferensial ini dan juga memenuhi nilai awal yang diberikan. Nah, pada video kali ini kita akan menentukan penyelesaian numerik dari masalah nilai awal ini, yang berupa nilai-nilai fungsi dari fungsi-fungsi ST, IT, dan juga RT pada titik-titik domain yang kita definisikan. Nah, sementara ini kita tidak membahas penyelesaian analitiknya ya, di mana penyelesaian analitik itu adalah fungsi-fungsi S, I, dan R secara eksplisit. Ya,
Misalkan ST sama dengan E pangkat T ditambah 2T. I-nya sama dengan sin T tambah E pangkat 2T. R sama dengan 2E pangkat 3T. Misalkan semacam itu. Nah, solusi yang ada rumus fungsinya secara eksplisit itu disebutnya penyelesaian atau solusi analitik. Nah, kita tidak membahas itu ya untuk saat ini. Nah, ada beberapa pertimbangan sih. Mengapa sih kita perlu sekali mempelajari metode numerik ya, atau secara khusus mengapa sih ya pentingnya kita menggunakan pendekatan numerik untuk menyelesaikan masalah nilai awal gitu ya, atau sistem persamaan diferensial ya. Nah, alasan utamanya adalah tidak semua permasalahan, tidak semua sistem persamaan diferensial bisa diselesaikan secara analitik. Ya. Apalagi nanti kita dapati sistem yang lebih kompleks lagi ya. Nah, itu barangkali tidak mungkin kita menentukan penyelesaiannya secara analitik. Kita cari rumus fungsinya secara eksplisit. Itu barangkali tidak mungkin. Oleh karena itu, penting sekali kita menggunakan pendekatan numerik. Ya. Dan terkadang kita juga tidak membutuhkan rumus penyelesaiannya ini ya, rumus fungsi penyelesaiannya ini secara eksplisit. Terkadang kita hanya membutuhkan perilaku dari fungsi-fungsi solusi ini. Nah, perilaku-perilakunya dari fungsi-fungsi solusi ini bisa kita pelajari, bisa kita amati melalui grafik fungsinya. Makanya kita cukup dengan menentukan nilai-nilai fungsinya saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya ke. Nah, ini kita gunakan MATLAB ya. Nah, kita gunakan metode Runge-Kutta order 4 atau RK4 ya untuk menyelesaikan sistem. Nah, ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Nanti bagi teman-teman yang belum melihatnya silakan dilihat dulu karena ini kemarin sudah kita bahas detail ya. Nah, di sini kita hanya mengeditnya sedikit saja, makanya di sini saya copy ya. Oke, nah di sini saya paste saja. Misalkan namanya saya ganti saja ya, misalkan model SIR ya, dimana di sini inputnya ada A, B. AB itu jadi titiknya itu dari A sampai B ya, jadi domain waktu, ini batas domainnya. Dalam hal ini variabel domainnya adalah T ya, waktu dari A sampai B. T-nya, N-nya itu banyaknya diskritisasinya, alpha itu nilai awal. Nanti outputnya adalah titik-titik T-nya dan nilai fungsinya V ya. Karena ini berupa sistem, nanti V-nya itu berupa matriks. Oke, nah ini sudah. Nah, yang perlu diganti adalah di sini. Ini adalah fungsi ruas kanan. Jadi ini nanti tergantung persamaan diferensial yang akan kita selesaikan. Nah, ini perhatikan. Di sini berarti ada 3 persamaan ruas kanan ya. Persamaan pertama adalah min CSI, persamaan kedua CSI dikurangi DI, persamaan ketiga DI. Nah, ini adalah persamaan ruas kanan. Dan ini yang harus kita tuliskan di sini. Nah, nanti Z-nya itu persamaan pertama itu kan baris pertama, kolom pertama. Ini satu kolom saja ya, tapi semua baris gitu. Jadi baris pertama, kolom pertama itu adalah min CSI. Min C, S perhatikan di sini. Jadi state-nya itu dinyatakan oleh Z ya. Dinyatakan dengan Z. Makanya S itu Y1, I itu Y2, R itu Y3. Makanya min CSI berarti min C dikali Y1 dikali I itu adalah Y2. Nah, biar nanti mudah ya mengeditnya, di sini parameternya kita definisikan terlebih dahulu di awal ya. Misalkan C-nya itu saya ambil 0,5
0,25 katakanlah ya. Dan D-nya misalkan 0,5 misalkan. Nah, ini tadi persamaan pertama sudah. Lalu persamaan kedua. Baris kedua kolom pertama itu adalah CSI. Ya, ini saya copy aja ya. Sorry. Masih dikurangi ya, dikurangi D dikali I. I itu adalah Y2. Nah, sekarang persamaan yang ketiga, berarti baris ketiga kolom pertama, itu adalah DI. Berarti D dikali I-nya adalah Y2. Nah, sudah ya. Loh, di sini berarti T-nya tidak berguna, iya. Karena di sini T-nya tidak dinyatakan secara eksplisit, nggak ada secara eksplisit ya variabel T-nya. Oke, ini nggak jadi masalah. Ya, kan tergantung fungsi ruas kanannya. Nah, fungsi ruas kanan yang kita punya di sini tidak ada variabel T secara eksplisit. Itu ya. Nah, kembali lagi. Oke, kita simpan. Nah, saya simpan di folder ini dengan nama ini ya. Nah, oke, sudah, model SIR. Nah, untuk menjalankannya seperti biasa, karena ini formatnya function file, ini kita copy, kita pastekan saja ya. Nah, di sini misalkan waktunya mulai dari 0, katakanlah sampai 10 lah ya. Misalkan banyaknya 100, diskritisasinya T-nya itu ya, ada 100 titik. Misalkan alfanya itu tadi sudah ya, berapa nilai awalnya? 95, 5, 0. Nah, ini nilai awal. Perhatikan nilai awal ini berupa vektor apa ini? V titik 2,1, berarti semua baris satu kolom, berarti dia vektor kolom ya. Makanya di sini kita kasih semikolon. Jadi ini dia itu langsung ke bawah gitu. Jadi ini nilai awalnya berupa vektor kolom, ada satu kolom gitu ya, 3 baris. Nah, sudah, ini kita semikolon saja, nggak usah kita tampilkan. Nah, kalau toh mau kita tampilkan, misalkan kita tampilkan lah ya, T dan W-nya seperti apa sih? Nah, ini ya. Jadi pada waktu T sama dengan 0, S0-nya 95, I0-nya 5, R0-nya 0 gitu ya. Pada waktu T sama dengan 0,1, S-nya 63,1297, I-nya 36,0270, R-nya 0,8433, dan seterusnya. Jadi di semua titik yang kita definisikan, titik-titik domain yang kita definisikan, kita dapatkan nilai-nilai ya, fungsi penyelesaian daripada masalah nilai awal itu. Dimana ini kolom pertama adalah nilai dari fungsi ST. Kolom kedua kalau di sini ya, kolom pertama dari V. Nah, ini kan kolom yang paling kiri itu kolom nilai T ya. Berarti yang V itu di 3 ini. Kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, kolom kedua ini V1. Kolom ketiga ini V2. Kolom keempat ini V3. Dimana kolom kedua ini adalah nilai fungsi dari ST, kolom ketiga ini nilai fungsi dari IT, dan kolom keempat ini nilai fungsi dari RT. Nah, jadi yang kita dapatkan itu nilai fungsinya ya, bukan rumus fungsinya secara eksplisit. Nah, untuk melihat grafik fungsinya kan kita bisa plot saja ya. Misalkan kita langsung plot T, V. Jadi semua langsung kita gambarkan ketiga fungsi itu ya. Nah ini perhatikan. Nah, perhatikan bahwa oke, mungkin kita. Nah, di sini loh, kok masih ada yang patah-patah ya di sini. Nah, berarti kalau masih ada yang patah, itu titik-titik diskritisasinya itu masih kurang banyak ya, jadi kurang mulus. Oke, misalkan kita panggil lagi
kita perbanyak lagi titik-titik diskritisasinya. Misalkan dari 0 sampai 10 itu misalkan 200 lah. Jadi ada 200 titik ya. Lalu kita plot saja. Nah, ini sudah mulai mulus ya. Oke. Nanti kalau ingin mulus lagi, diperbanyak lagi titik-titik diskritisasinya. Nah, oke, perhatikan. Misalkan ini saya berikan klik ya. Misalkan saya munculkan legendnya. Oke, jadi ini sudah urut. Jadi grafik yang berwarna biru ini adalah grafik S, grafik yang berwarna merah itu adalah grafik I, grafik yang berwarna kuning itu adalah grafik R ya. Perhatikan bahwa baik S maupun I itu nanti lama-lama akan menuju ke 0 ya. Ini artinya apa? Artinya adalah semakin lama subpopulasi ini akan menuju ke 0, dan ternyata konsekuensinya lihat yang grafik R-nya ya, semakin lama semakin menuju equilibriumnya berapa ini? 100. Artinya apa? Nanti semakin lama di dalam populasi ini titik equilibriumnya bebas penyakitnya itu adalah 0, 0, 100. Artinya S dan I-nya itu makin lama makin menuju 0. Artinya semua individu di sana habis, semuanya akan menuju ke subpopulasi yang ketiga, yaitu yang R. Ya, karena berarti di sini nggak mungkin orang itu akan sakit selamanya, tidak. Ya, pasti kalau nggak sakit itu nanti meninggal juga ke R. Misalkan orang itu rentan atau suspek tadi ya, rentan, kan tidak selamanya rentan ya, nanti bisa jadi langsung kena penyakit. Makanya perhatikan yang grafik berwarna merah, yang I ya, terinfeksi berarti yang kena penyakit itu kan awalnya meningkat terus meningkat ya, yang kena penyakit, tetapi apa, makin lama makin turun. Mengapa makin lama makin turun? Perhatikan kapan ini terjadi penurunan. Mulai ketika yang suspek itu mulai mendekati 0, lihat ya. Karena subpopulasi pada I itu hanya berasal dari subpopulasi pada S. Makanya kalau S-nya kecil kan nggak ada yang ke I lagi ya. Makanya kalau sudah nggak ada yang rentan, berarti hampir semua sudah kena penyakit. Ya sudah, nanti makin lama makin turun yang infected. Dan semuanya akan menuju ke subpopulasi yang R, removal. Entah itu sembuh dan kebal ataupun meninggal dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin sebagai tambahan, ini sebenarnya misalkan gimana kalau kita mainkan nilai parameternya, katakanlah C, D-nya ini kita mainkan nilai parameternya ya. Wah, nanti ribet, berarti kita harus buka filenya lagi, kita harus mengganti ya. Nah, sebenarnya ada cara, kita bisa sedikit mengedit ya. Jadi nanti parameter ini bisa kita masukkan dalam variabel input, tapi dengan catatan nanti ada sedikit ini, kita perlu mengedit ya di algoritma RK-nya. Misalkan gini, ini saya tambahi ya. Misalkan parameter C dan D kita jadikan sebagai input. Kalau ini kita jadikan sebagai input, ya, padahal fungsinya di sini ada CD ya, kan CD-nya hanya di fungsi ruas kanan di sini kan. Nah, ini kita taruh di sini saja CD-nya. Ini misalkan saya tutup saja dulu lah ya. Nah, jadi kalau di persen ini dia sudah tidak terbaca. Oke, kita tutup lah. Nah, konsekuensinya apa kalau di sini saya tambahi CD? Maka rumus Runge-Kuttenya itu harus kita tambahi CD juga. Nah, nanti
Apakah, nah gini ya, apakah tidak mempengaruhi rumus Runge-Kutenya? Tidak. Jadi ibarat dia itu sebuah variabel tapi nggak pernah berubah. Nah, berarti kan di rumus Runge-Kute itu kan yang berubah adalah T dan V, ya. Dan ini ada penurunan rumusnya ya, kita tidak bahas detail itu. Nanti kalau bagi yang tertarik silakan cari literatur terkait. Kok bisa sih Runge-Kute 4 tuh rumusnya seperti ini? Itu ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Nah, kita tidak bahas detail di sana. Nah, perhatikan. Tapi kalau kita tambahkan, misalkan ya kita tambahkan CD semacam ini, nanti rumus Runge-Kutenya juga tidak berpengaruh karena memang ini konstan kan, nanti nilainya tetap ya. Oke, kita simpan. Nah jadi nanti kelebihannya gini, kalau parameternya kita masukkan sebagai variabel input, nanti kalau ingin ganti-ganti kan nggak perlu masuk ya, nggak perlu buka MFile-nya lagi, lalu buka fungsi ruas kanannya diganti gitu, tidak. Jadi cukup di nilai awalnya saja. Makanya, nah ini kan kita tambahi kan alfa CD, C-nya misalkan 0,25, D-nya tadi 0,5 katakanlah. Nah ya, oke, sama persis ya. Nah gini kan kalau misalkan menjalankan, kalau mengganti D-nya, nah tinggal misalkan misalkan ya D-nya 1. Nah, jadi dia apa bedanya dengan yang tadi? Kalau D-nya 0,5 tadi, ya. Jadi dia menuju equilibriumnya lebih cepat ya. Lihat, perhatikan. Karena D tadi adalah parameter yang menyatakan ini ya, laju removal. Jadi kecepatan atau laju individu yang dari subpopulasi I menuju subpopulasi R. Tentu semakin besar kan semakin cepat menuju ke R kan. Nah, itu. Ya. Nah, jadi semuanya bisa kita amati. Jadi grafik itu ya. Jadi memuat banyak sekali informasi dari sebuah grafik yang kita dapatkan. Nah, misalkan kita perlu trajektorinya ya, misalkan di sini kan V-nya ada 3, berarti ada nilai fungsi untuk S, nilai fungsi untuk I, dan nilai fungsi untuk R. Misalkan kita gambar trajektorinya, jadi misalkan hubungan antara S dan I katakanlah, kita bisa plot S itu kan V yang pertama ya, kita plot V yang pertama, berarti semua baris kolom pertama. Saya plot dengan I itu adalah V yang kedua, semua baris kolom kedua. Nah, ini trajektorinya ya. Jadi yang sumbu X itu adalah S, sumbu Y itu adalah I. Oke, barangkali cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Intinya adalah nanti metode Runge-Kute ini bisa kita gunakan ya untuk menyelesaikan masalah nilai awal ya. Jadi sistem persamaan diferensial yang mana nilai awal dari para stage itu sudah diketahui, itulah masalah nilai awal. Dan permasalahan semacam ini bisa kita selesaikan menggunakan metode Runge-Kute. Jadi kita hanya nanti mengedit fungsi ruas kanannya ya, sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Kita edit fungsi ruas kanannya, dan juga nanti nilai parameternya alfa, nilai awalnya juga kita sesuaikan dengan permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.